Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Sylvia Putri dengan NIM 202169110011 dari kelas Psikologi 1A Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu resensi buku novel dengan judul Masa Lalu yang Tertinggal. Judul buku Masa Lalu yang Tertinggal, penulis Riri Ansor, penerbit Eutenia, tahun terbit 2014, tebal halaman 152 halaman, harga 25.500. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang cewek dengan kekasih masa lalunya yang tidak pernah bisa ia lupakan begitu saja meski tahun lamanya ia pergi. Seorang cewek bernama Aisyah yang sudah menyelesaikan sekolah S3-nya di Malaysia. Akhirnya, ia kembali lagi ke Jakarta karena mendapat pekerjaan di salah satu kantor pemerintahan sebagai salah satu penerjemah bahasa asing. Aisyah merasa suasana Jakarta tidak layak berubah, masih sama seperti dulu saat ia akan pergi. Ada satu hal yang membuat Aisyah merindukan Jakarta, yaitu es krim kesukaannya di kawasan dekat Monumen Nasional. Es krim yang penuh sejarah bagi siapapun yang menikmatinya. Hari itu, Aisyah berada di kafe yang lumayan ramai. Biasanya bahkan harus antri kalau mau beli es krim di tempat ini. Aisyah teringat 4 tahun yang lalu, menikmati sebuah es krim bersama kekasihnya, Dion. Lelaki yang entah kini berada di mana. Kisah cinta yang telah terkubur selama 3 tahun terakhir. Dion memang selalu mampu membuat Aisyah merasa terhibur, meski pada akhirnya Dion membuatnya merasa sakit yang begitu dalam. Dion pergi begitu saja meninggalkan Aisyah untuk perempuan lain yang menurut Aisyah itu semua karena wujud baktinya pada orang tua. Hari itu, ia berencana untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Airin, sahabat satu SMA Aisyah. Mereka berencana untuk bertemu di kafe penjual es krim tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Airin datang juga. Mereka berbincang-bincang bertukar pengalaman selama hampir 2 jam. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Tempat di mana mereka menghabiskan malam minggu, yaitu sebuah book cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ada sebuah meja yang terletak di halaman belakang, tempat mereka biasanya duduk sambil membaca dan menikmati kopi. Mereka membicarakan tentang Dion, cowok yang meninggalkan Aisyah karena alasan yang tidak jelas. Airin menceritakan semua alasan Dion meninggalkan Aisyah begitu saja. Dion meninggalkan Aisyah karena Dion dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke surga. Dion menderita kanker. Semua setelah Aisyah berangkat ke Malaysia, Dion masuk rumah sakit dan akhirnya Dion meninggal. Hati Aisyah serasa tersambar petir. Ia tak kuasa menahan tangis. Kepulangannya ke Jakarta ternyata memang membuatnya memahami sebuah hal tentang hidup, tentang cinta. Ia yang merasa sakit karena dikhianati kini justru merasa sangat sakit karena telah membenci seseorang yang sangat tulus mencintainya. Tetapi ia harus menerima kenyataan ini. Akhirnya semua kegelisahan yang selama ini dia rasakan terjawab. Tentang kisah yang akhirnya terungkap, tentang Dion, lelaki hebat yang sangat ia cintai. Kelebihan yang didapatkan dalam novel ini yaitu mulai dari segi kekayaan bahasa hingga kekuatan alur yang mengajak pembaca masuk dalam cerita, sehingga merasakan tiap latar yang terdeskripsikan secara sempurna. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Pendeskripsian setiap kejadian yang rinci membuat pembaca merasakan setiap kejadian. Dilihat dari segi isi novel ini sudah lengkap. Mulai dari cover depan sampai belakang, alur cerita mudah dipahami meski alur maju mundur. Dan alur tersebutlah yang membuat kita menjadi semakin penasaran. Kelemahan dari novel ini yaitu isi sangat rinci membuat cerita terkesan sederhana. Selain itu, eksplorasi karakter tokoh tidak jelas. Pemilihan kata-kata di novel ini menggunakan bahasa-bahasa serapan remaja saat ini seperti gue, elo, dan lain-lain, yang membuat novel ini sepertinya dikhususkan untuk kalangan remaja saja.
Kesimpulan, novel ini pantas dibaca untuk siapa saja, terutama untuk wanita. Sesuai konsepnya yang inspirasional, novel ini memberikan kita banyak inspirasi, pesan dan kesan yang dapat mengalir hingga ke lubuk hati dan pikiran. Sebuah novel yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana. Amanat yang terkandung dari novel ini sangat baik kita tiru, yaitu jangan membenci seseorang karena alasan yang tidak jelas. Setelah membaca novel ini, diharapkan semua dapat termotivasi agar berpikir positif terhadap pasangan masing-masing dan menjalin hubungan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.